Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman rekam medis. Di sini Bu Amel akan melakukan pembahasan tentang kuis yang sudah kita mainkan. Jadi kuis ini tadi memang merancang supaya teman-teman ingat beberapa teori penjelasan metopen tentang jenis dan rancangan penelitian. Yuk kita bahas bersama. Oke, cara untuk melakukan sesuatu adalah kita kenal sebagai metode. Ya, jadi metode adalah cara untuk melakukan sesuatu. Kalau di penelitian ya berarti metode penelitian. Ya, nama lain dari penelitian adalah research. Ya, jadi penelitian dikenal sebagai research. Oke, penelitian itu ada 3 jenis gitu ya sifatnya. Nah, yang pertama adalah penelitian dilakukan dengan benar dan masuk akal, disebut dengan rasio. Nah, next, sifat yang berikutnya, penelitian itu harus dapat diamati dengan panca indera. Berarti dia adalah empiris. Ya, dia harus empiris, artinya bisa teramati. Nah, penelitian dilakukan dengan langkah tertentu. Ada langkah tertentu dan langkah ini juga harus logis. Ini disebut dengan penelitian harus bersifat sistematis. Ya, jadi langkah penelitian harus sistematis. Next. Jenis penelitian yang menafsirkan fenomena melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ya, jenis penelitian adalah jenis penelitian kualitatif, dia tidak berhubungan dengan data empirik. Terus kemudian pengumpulan data dengan cara kita bertanya pada informan untuk memperoleh informasi. Teknik ini dikenal sebagai wawancara. Next, salah satu ciri penelitian kualitatif yang melihat gambaran keseluruhan dari berbagai macam daripada memecahkan menjadi bagian-bagian terkecilnya sendiri disebut dengan penggambaran khusus. Ya, holistik. Biasanya ini pada kasus pemetaan. Ya, jadi gambaran secara keseluruhan. Oke, berikutnya, penelitian yang mengutamakan objektivitas dalam menguji hubungan antar variabel. Ingat, ada kata antar variabel. Ini merupakan ciri untuk kata kunci apa? Perbedaan, pengaruh, ataupun satunya lagi adalah hubungan. Ya, jadi dia lebih dari satu variabel. Maka penelitian ini pasti dia adalah penelitian kuantitatif. Next, data yang bersumber pada pihak kedua dikenal sebagai data sekunder. Ya, ada data primer, ada data sekunder. Kalau teman-teman mengambil data langsung ke lapangan gitu ya, bertanya langsung kepada objek gitu ya, maka itu data primer. Tapi kalau teman-teman mengolah data dari pihak kedua, ya seperti lembaga atau apa, kita kenalnya sebagai data sekunder. Oke, next. Jenis penelitian di mana peneliti mengamati dan merekam perilaku, kejadian, atau fenomena secara langsung tanpa melakukan intervensi atau pengaruh yang signifikan terhadap subjek yang diamati. Jadi kita hanya melihat. Ya, kita kenal sebagai teknik observasi atau metode observasi. Ya, jadi hanya memotret saja gitu ya. Oke.
Penelitian yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang tidak biasa dan menarik, serta menantang dan memberikan tambahan pengetahuan tentang suatu kasus tertentu, disebut dengan studi kasus. Ya, penelitian ya. Jadi studi kasus biasanya ini ada di RM gitu ya, karena dia meneliti pada beberapa kasus tertentu yang terjadi pada rumah sakit tertentu. Contoh seperti itu. Pengumpulan data menggunakan kuesioner disebut dengan pakai angket atau kuesioner disebut dengan survei. Nah, yang perlu diingat ya, survei harus divalidasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang validasi instrumen. Next. Nah, kalau ada pola seperti ini di mana ada population, kemudian kita pisahkan menjadi dua, ada kontrol, kemudian ada yang kasus, ya, gitu ya. Kemudian kita beri kasus itu artinya kita berikan perlakuan, kemudian nanti setiap bagian ini kita beri expose dengan suatu perlakuan tertentu, ada yang tidak, ya. Di sini juga sama, di expose dan diberikan perlakuan tertentu. Maka model penelitian jenis ini disebut dengan, ya, semua dipelajari disebut dengan cross seksional. Nah, ya, jadi cross seksional di mana kita mempelajari semuanya di situ ya. Ada grup diberikan treatment, kemudian dilakukan post test, kemudian ada kontrol di sini gitu ya. Kemudian yang tidak diberikan treatment, kemudian di post test. Perhatikan kata kuncinya. Dia hanya post test. Berarti dia namanya adalah post test. Ya, jenis modelnya adalah, ya, model penelitiannya adalah post test, cuma post test only the sign ya. Jadi post test only design adalah jenis penelitian yang kita hanya mengukur sesuatunya di akhir. Tapi kalau nanti teman-teman mengukur di dua, ya, sebelum dan sesudah, maka itu adalah pre-test dan post-test only. Ya, oke. Untuk pembahasan kuisnya sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan kuis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beraktivitas.